Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yaitu Hak Asasi Manusia, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Jangan diam! Perjuangan para aktivis-aktivis hak asasi manusia sampai 18 tahun aksi kamisan ini luar biasa sih Bang. 2007 bahkan kalau kita hitung dari terjadinya kejadian tersebut, dia akan lebih lama lagi. 18 tahun aksi kamisan untuk menuntut keadilan aja itu udah luar biasa banget menurut saya. Yang di sisi lainnya menurut saya itu kayak miris juga karena ternyata di negara ini itu untuk mencari keadilan tuh butuh waktu selama ini gitu. Bahkan ongoing kan, belum tahu ini bahkan sampai tahun keberapa baru keadilan itu muncul. Jadi mudah-mudahan dengan kita bersuara seperti ini mudah-mudahan tidak akan ada lagi korban-korban yang lain karena ternyata begitu menjadi korban atau begitu keluarga kita kena dan segala macam, ternyata keadilan itu begitu mahal di sini gitu, begitu lama untuk didapatkan. Jangan diam! Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Manusia dilahirkan sebagai makhluk yang bebas, namun dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial, kebebasan itu harus diatur agar tidak melanggar hak orang lain. Dalam konteks ini, HAM hadir untuk menyeimbangkan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama. Di Indonesia, konsep HAM bersumber dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia. Pengakuan dan pelaksanaan HAM di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, penerapannya sangat bergantung pada kesadaran dan kemauan baik dari penguasa serta masyarakat. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu hak asasi manusia? Nah, jadi hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang karena kodratnya sebagai manusia. Hak ini bersifat alamiah, universal, dan tidak dapat dihapus oleh kekuasaan manapun. Beberapa ahli memberikan pandangan berbeda tentang pengertian HAM ini. Salah satunya yaitu Swedanyo Wignayo Subroto menyatakan bahwa HAM adalah hak dasar yang melekat pada manusia karena kemanusiaannya. Nah, Muladi menegaskan bahwa tanpa HAM manusia tidak dapat berkembang secara utuh. Begitu juga dengan Leah Levin menyebut bahwa tanpa HAM manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Sedangkan menurut Thomas Hobbes menekankan bahwa HAM muncul untuk menghindari kekacauan sosial antara individu. Secara umum, HAM merupakan jaminan agar manusia dapat hidup bermartabat, bebas, dan setara di hadapan hukum serta masyarakat luas. Selanjutnya yang kedua, yaitu macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right, yaitu kebebasan berpendapat, berpindah tempat, berorganisasi, dan memeluk agama sesuai keyakinan. Yang kedua, yaitu hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak untuk memiliki, membeli, menjual, dan melakukan kegiatan ekonomi secara bebas. Yang ketiga, hak asasi hukum atau procedural right, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan adil di pengadilan. Yang keempat, yaitu hak asasi politik atau political right, yaitu hak untuk memilih, dipilih, dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Yang kelima,
hak asasi pemerintahan atau legal equality rights, yaitu hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Yang keenam, yaitu hak asasi sosial dan budaya atau social and cultural rights, yaitu hak untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan budaya, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai dengan minat dan bakat. Selanjutnya yaitu landasan hukum HAM di Indonesia. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Landasan utamanya adalah Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, HAM juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 27 sampai 34 dan pasal 28A sampai J. Secara lebih spesifik, dasar hukum HAM di Indonesia tertuang dalam berbagai peraturan seperti Peraturan Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Nah, Indonesia juga meratifikasi berbagai perjanjian internasional seperti Deklarasi Universal HAM tahun 1948 dan Deklarasi Wina tahun 1993. Semua dasar hukum ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan yang mengabaikan atau merampas hak-hak dasar manusia. Pelanggaran ini bisa dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara. Bentuknya bisa berupa penyiksaan, diskriminasi, bahkan penghilangan paksa, serta penahanan tanpa proses hukum, hingga kekerasan berbasis gender. Contoh dari pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia diantaranya yaitu penyiksaan terhadap tahanan politik, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan pembatasan kebebasan berpendapat. Pelanggaran semacam ini tidak hanya melukai korban secara fisik dan mental, namun juga merusak tatanan sosial dan rasa keadilan dalam masyarakat. Presiden Joko Widodo dan pemerintah mengakui telah terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Dalam paparannya, Presiden Jokowi menaruh simpati kepada keluarga korban pelanggaran HAM berat. Pemerintah menjamin akan memulihkan kembali hak-hak para korban secara adil dan bijaksana. Komnas HAM menduga terjadi pelanggaran HAM dalam bentrok penolakan PSN Rembang Eco City yang terjadi pada tanggal 7 dan 11 September 2023. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian pada Jumat 22 September 2023. Upaya penegakan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan hak asasi manusia. Salah satunya adalah pembentukan Komnas HAM pada tahun 1993 sebagai lembaga independen yang menangani kasus pelanggaran HAM. Selain itu, dibentuk pula Pengadilan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Pemerintah juga menyusun berbagai instrumen hukum nasional yang menjamin perlindungan HAM serta berkomitmen dalam menanggulangi segala bentuk pelanggaran melalui hukum dan peraturan yang adil. Di sisi lain, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengawasi, melaporkan, dan menghormati hak sesama. Penegakan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah,
tetapi juga seluruh warga negara. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak kita lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. HAM menjamin kebebasan, keadilan, dan martabat manusia dalam kehidupan sosial. Di Indonesia, pelaksanaan HAM memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hingga berbagai undang-undang nasional. Namun, pelanggaran HAM masih sering terjadi, sehingga diperlukan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menegakkannya kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.